Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, namo buddhaya, salam kebajikan. Baik, kami di sini dengan kelompok 9 di kelas KWN nomor 15. Di sini kami sudah di depan museum, yaitu Museum W.R. Supratman, yang diresmikan oleh Ibu Tri Maharini di tahun 2015. Nah, inilah depan museumnya. Jadi siapa sih W.R. Supratman itu? W.R. Supratman atau Wagirudolf Supratman merupakan seorang pencipta lagu Indonesia Raya. Beliau lahir pada bulan Maret tahun 1903. Beliau lahir dari pasangan Siti Senen dan Jumono Senen Sastro Suharjo. Jadi setelah sepeninggal ibunya, Supratman akhirnya berangkat ke Makassar pada tahun 1914 bersama kakak perempuannya dan suami kakak perempuannya yaitu Van Erdik. Dan di sana Supratman dianggap sebagai anak kandung dari Van Erdik sendiri dan ditambahkan nama Rudolf di namanya agar dia bisa sekolah di ILS. Namun ketika ketahuan bukan anak kandung dari Van Erdik, akhirnya dia tidak bisa sekolah di sana dan melanjutkan ke Tweed Inland School dan sembari belajar bahasa Belanda pada malam hari. Kemudian 2 tahun kemudian ia lulus ujian pegawai muda dan melanjutkan ke pendidikan guru di Normal School Makassar. Kemudian dia juga mendapatkan pelajaran biola dari Van Erdik dan pada usia yang 17 tahun dia sudah bergabung di komunitas jazz buatan dari Van Erdik sendiri yaitu Black and White Jazz Band. Jadi ini adalah baju replika dari baju yang digunakan oleh W.R. Supratman ketika Kongres Pemuda kedua pada tahun 28 Oktober 1928. Ini begini bukan asli, ini replika, cuman ini sangat mirip dengan apa yang digunakannya pada saat itu. Nah, lanjut ke sebelah sini. Jadi ketika tahun 1924, ketika Wagirudolf Supratman menginjak umur 17 tahun, dia diminta untuk bekerja sebagai guru bantu di Tweed Inland School. Nah, sebelum akhirnya berhenti dan pindah firma ke firma hukum milik Mr. Sultan. Nah, setelah bekerja di firma hukum, inilah Supratman mulai mengutip berita-berita tentang pergerakan perasaan dari surat kabar yang telah dibacanya. Tahun 1925, Wagirudolf Supratman memulai karirnya pada kantor berita di Alpina, pimpinannya Parade Harahap. Tetapi beralih tahun 1926, kantor berita Alpina gulung tikar dan W.R. Supratman memulai lagi kantor berita di Sinpo milik orang Tionghoa. Waktu kerja di kantor berita Sinpo, gajinya sebagai wartawan itu tidak cukup. Di kantor berita Sinpo, W.R. Supratman bertugas untuk meliput acara dari pertemuan pemuda-pemuda. Kemudian beralih ke tahun 1928, tepat diadakannya Kongres Pemuda kedua. W.R. Supratman telah membuat lagu pertamanya, yaitu Indonesia Raya. Berikut adalah foto-foto dari Kongres Pemuda kedua. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, ini adalah gambaran naskah duplikat asli, yaitu judul yang diciptakan oleh W.R. Supratman, yaitu lagu Indonesia Raya. Nah, pada saat itu lagu Indonesia Raya begitu populer di kalangan aktivis pergerakan dan banyak diterbitkan oleh media-media lain, seperti salah satu contohnya ialah di surat kabar Tionghoa berbahasa Melayu Sinpo yang diterbitkan pada tanggal 10 November 1928. Nah, berlanjut pada tahun 1930, yang mana pada saat itu Supratman ditugaskan oleh Sinpo untuk meliput persidangan Insinyur Soekarno yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Partai Nasional Indonesia di Gedung Leningrad, Bandung. Nah, pada saat itu terjadilah interaksi antara Insinyur Soekarno dengan W.R. Supratman yang intinya ialah W.R. Soekarno tetap menyuruh W.R. Supratman untuk selalu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tidak berselang lama setelah diciptakannya lagu Indonesia Raya pada tahun 1928, di tahun yang sama W.R. Supratman juga menciptakan lagu kedua yang berjudul Indonesia Ibuku. Nah, ini merupakan gambaran biola duplikat yang sering digunakan W.R. Supratman ketika menciptakan maupun membawakan lagu ciptaannya. Banyak sekali dokumentasi mengenai W.R. Supratman yang diabadikan dalam bentuk foto maupun bentuk lainnya dari tahun ke tahun. Pertama, di sini tahun 1934 kita diperlihatkan dokumentasi W.R. Supratman sedang duduk
bersama dua saudara tirinya. Dan pada tahun 1936 di sini kita diperlihatkan dokumentasi rumah tempat tinggal dan wafatnya beliau. Pada tahun 1937 di sini kita diperlihatkan foto W.S. Supratman pada umur 34 tahun dan juga foto teman dekat beliau yaitu Dr. Sutomo. Dan juga di sini kita diperlihatkan foto Franco yang menggunakan gambar beliau, serta juga terdapat gambar beliau yang dijadikan cover mata uang 50 ribuan pada tahun 1999. Lalu pada tahun 1938 W. Supratman pada tanggal 7 Agustus pernah dipenjara Kalisosok oleh PID dan didokumentasikan bentuk penjaranya seperti ini. Dan juga pada tahun 1975 terdapat foto dokumentasi makam beliau yang dikampangkan seperti ini. Serta pada tahun 1938 W. Supratman mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Soeharto, yaitu tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama serta piagam tanda kehormatannya seperti yang dipampangkan seperti ini. Nah, teman-teman, sekarang kita telah ada di bagian akhir Museum W.S. Supratman. Nah, di sini terdapat memorabilia tentang beliau, tentang W.S. Supratman, ada lukisannya, dan juga ada fun fact nih, yaitu nah, kita bisa mengenang lagu Indonesia Raya oleh ciptaan W.S. Supratman di museum ini. Sekian dari kelompok 9 KWN kelas 15. Apabila ada kesalahan dalam ucapan atau perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.